Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bisnis Intelijen dengan judul Pembuatan Dashboard Interaktif Laporan Penjualan High Gas Clean Shoes menggunakan Tableau. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tiara Rodet Lujana dengan NIM 11220658 dan juga rekan-rekan saya. Saya Septiawang Saputri dengan NIM 11220327. Saya Sasi Mevana dengan NIM 11220158. Saya Novita dengan NIM 11220378. Saya Novita Sari dengan NIM 11220373. Jadi latar belakang dari tugas kami ini berangkat dari permasalahan yang kami temui pada sebuah UMKM jasa laundry sepatu yang bernama High Gas Clean Shoes. Nah, jadi selama ini pencatatan transaksi mereka ini masih menggunakan Excel. Hal ini membuat proses pemantauan pendapatan menjadi kurang efisien dan menyulitkan owner untuk mengambil keputusan. Jadi melalui integrasi data Excel ke dalam dashboard Tableau, kami berharap dan berupaya menyajikan data secara visual dan interaktif agar pemilik usaha bisa lebih cepat memahami kondisi keuangan dan mengambil strategi bisnis yang tepat. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan dashboard ini adalah yang pertama, menyajikan data performa laundry secara interaktif dan mudah dipahami. Karena data yang kita dapat dari perusahaan High Gas Clean Shoes itu hanya berupa Excel. Jadi apabila kita ingin melihat datanya, kita harus melihat satu-satu, kita harus memfilter satu-satu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi kita harapkan dengan adanya pembuatan dashboard ini dapat mempersingkat waktu untuk melihat data pendapatan, data pengeluaran, ataupun data-data yang lainnya. Selanjutnya, membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berbasis data. Jadi dengan adanya dashboard ini, dengan tampilan yang mudah dipahami, pemilik usaha itu jadi lebih mudah untuk mengetahui apakah usahanya ini mengalami kenaikan ataupun keturungan. Jadi apabila ada kenaikan, pemilik usaha bisa langsung memperbaiki kekurangannya di mana, dan apabila ada kenaikan, dia bisa mempertahankan kenaikan itu agar tidak menjadi sebuah penurunan. Selanjutnya, memantau tren pendapatan layanan terpopuler dan perilaku pelanggan. Jadi, tampilan dashboard ini kami menampilkan bagaimana pendapatan per bulan dari usaha High Gas Clean Shoes, terus layanan terpopuler, apa aja layanan yang paling sering digunakan oleh pembeli atau pelanggan. Terus selanjutnya adalah perilaku pelanggan. Kami menggunakan top 5 pelanggan yang paling sering berkunjung ke High Gas Clean Shoes dan juga pendapatan pelanggan yang paling besar melakukan layanan di High Gas Clean Shoes. Demikian. Selanjutnya manfaat dashboard. Jadi di sini kita akan membahas dashboard itu. Pemantauan kinerja praktis. Dengan tampilan visual seperti grafik dan chart, kita bisa langsung mengerti performa tanpa harus baca data yang mentah dan menumpuk. Jadi lebih efisien dan hemat waktu. Yang kedua, analisis layanan jelas. Dashboard bantu kita tahu layanan apa yang paling sering dipakai dan berapa lama waktu. Dari situ kita bisa analisis tren dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, keputusan responsif. Kalau ada penurunan performa, kita bisa langsung ambil tindakan. Begitu juga kalau ada peningkatan, kita bisa manfaatin momentum itu. Yang keempat, pengalaman akses mudah. Dashboard ini juga interaktif. Kita bisa filter berdasarkan waktu, jenis layanan atau pelanggan. Jadi info yang ditampilkan benar-benar sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, identifikasi pelanggan potensial. Dari data yang ada, kita bisa lihat siapa aja pelanggan setia dan itu bisa jadi target buat program loyalitas atau promosi kecil. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tampilan dashboard. Pada bagian ini kami akan menampilkan database dari perusahaan High Gas Clean Shoes dan kami akan memberikan sedikit cara bagaimana untuk membuat dashboard.
Oke, berikut tampilan tabel layu dari Laundry Highgate Clean Shoes. Nah, ini merupakan tampilan pendapatan per pekan. Nah, garis biru tua ini adalah pendapatan melalui pembayaran non tunai, sedangkan yang biru muda ini pendapatan dengan pembayaran tunai. Untuk kita lihat pendapatan tertinggi dari non tunai ini ada di minggu ketiga, minggu ke-17 dan juga minggu ke-19 dengan totalnya itu 2.225. Sedangkan pembayaran tunai itu pendapatan tertingginya di minggu ke-6, minggu ke-9 dan juga minggu ke-21 dengan terendahnya itu adalah 1.400.000 dan tertingginya 1.400.000 dan terendahnya itu ada di 220.000. Nah, ini bisa kita simpulkan apakah ada minggu-minggu tertentu yang selalu ramai, apakah ada pola naik turun yang bisa dikaitkan dengan promo akhir bulan atau juga terkait dengan musim. Baik, di bagian ini kita dapat melihat grafik pie yang menunjukkan waktu penyelesaian layanan di Highgate Clean Shoes dari total 342 transaksi. Mayoritas sebanyak 241 diselesaikan dalam satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 70% layanan dapat diselesaikan dengan cepat, yang menunjukkan bahwa proses operasional berjalan cukup efisien. Namun durasi pengerjaan ini sangat tergantung pada jenis layanan dan biayanya. Selanjutnya ada sedikit layanan yang memerlukan waktu antara 2 hingga 3 hari. Ini mungkin disebabkan oleh kesulitan dalam membersihkan item atau saat itu antrian sedang banyak. Selain itu, terdapat 5 transaksi yang rampung hanya dalam waktu 5 jam. Ini mungkin diakibatkan oleh layanan cepat atau permintaan khusus dari pelanggan. Visual ini sangat bermanfaat untuk memahami seberapa cepat layanan dapat diselesaikan secara keseluruhan. Jika di masa mendatang terdapat peningkatan dalam waktu pengerjaan, kita dapat secara mengetahuinya dari sini dan mengambil langkah yang diperlukan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan di layanan di Highgate Clean Shoes sudah memadai dan stabil. Yang perlu diperhatikan adalah untuk menjaga konsistensinya agar tetap memenuhi harapan pelanggannya. Selanjutnya layanan terpopuler di Highgate Clean Shoes Januari sampai Mei 2025. Oke, nah di bagian ini kita mau nunjukin visualisasi tentang layanan yang paling sering digunakan selama periode Januari sampai Mei. Di grafik ini kita pakai chart batang yang menampilkan jumlah layanan berdasarkan kategori layanan di bagian bawah. Jadi pada bagian tabel ini akan menampilkan top 5 pelanggan yang paling sering mengunjungi Highgate Clean Shoes untuk menggunakan jasanya. Yang pertama yang paling sering itu adalah Rina Maharani. Jadi dalam 5 bulan ini, ia berkunjung ke Highgate Clean Shoes sebanyak 7 kali, yaitu pada bulan Februari 2 kali, bulan Maret 1 kali, dan bulan Mei 2 kali. Lalu untuk yang lainnya sama. Selama 5 bulan ini, mereka sudah datang sebanyak 5 kali ke Highgate Clean Shoes untuk melakukan pelayanan. Dan untuk pelanggan-pelanggan lainnya, mereka relatif masih jarang datang ke Highgate Clean Shoes. Biasanya hanya 3-4 kali. Jadi untuk pelanggan yang paling sering datang, hanya 5 orang ini saja, yaitu sebanyak 7 kali dalam 5 bulan. Lalu kalau lihat dari pendapatan siapa yang mengeluarkan biaya paling banyak, yaitu ada dari Siti Nurhaliza. Dia selama 5 bulan ini sudah mengeluarkan uang sebanyak 900.000 untuk menggunakan jasa di Highgate Clean Shoes. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan data aset yang diberikan oleh Highgate Clean Shoes. Datanya awalnya itu hanya satu sheet, semuanya digabung menjadi satu dan bisa dibilang tergolong cukup berantakan. Nah, dari situ saya merapikannya menjadi beberapa sheet, yaitu 4 sheet agar semuanya tertata dengan rapi. Ada apa aja sih sheetnya? Yang pertama ada pelanggan, kedua ada barang, ketiga ada transaksi, dan yang terakhir ada detail. Isinya apa? Untuk pelanggan isinya ini adalah database atau data dari setiap pelanggan. Ada nama pelanggan, ada alamat pelanggan, ada nomor telepon, dan juga ada latitude atau longitude. Ini biasanya digunakan supaya tahu titik tempatnya itu di mana. Terus selanjutnya ada data barang. Di sini isinya ada kategori layanan, ada jenis item atau kategori, ada ukuran detail tambahan, ada harga dan juga waktu pengerjaan. Dari sini kita tahu dari setiap layanan harganya berapa, waktu pengerjaannya berapa.
Terus untuk bagian transaksi, ini isinya ada tanggal transaksi, ada metode pembayaran, dan juga total pembayaran. Jadi kita tahu, dan ada ID pelanggannya. Jadi kita tahu setiap pelanggan menggunakan metode apa dan total bayaran berapa. Terus untuk bagian detail, di sini ada ID transaksi, ada ID pelanggan, ada ID layanan, dan juga harga setiap layanan. Jadi di sini lebih jelas setiap layanannya itu apa aja, setiap pelanggan menggunakan layanan apa saja, dan waktu pengerjaannya berapa lama. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tablunya. Nah, pada bagian ini pertama-tama itu adalah harus memasukkan database-nya dulu. Sebentar. Oh, bikin video dia menjadi artis. Kita bagian sini cut aja ya. Ini salah nih. Biar langsung. Hai, kenapa? Udah, Ra. Lanjut ya. Nah, selanjutnya pertama-tama kita itu harus memasukkan database-nya ke dalam Tableau. Nah, biasanya yang kami ajarin itu Tableau-nya itu hanya menggunakan satu sheet saja. Selanjutnya di sini biasanya kami itu yang diajarkan hanya menggunakan satu sheet saja. Tapi dikarenakan tadi apabila kami menggunakan satu sheet itu berantakan dan proses pemanggilannya agak susah. Kami di sini menggunakan beberapa sheet, yaitu 4 sheet. Nah, gimana sih caranya biar semuanya bisa terhubung? Karena kalau seandainya tidak dihubungkan satu sama lain, ini datanya tidak akan kepanggil di worksheet yang ada di Tableau-nya. Nah, agar data ini kepanggil dengan detail, harus kita samakan pemanggilnya. Misal di ID barang, di detail itu ada ID barang. Nah, seperti ini. Di barang ada ID layanan, di detail juga ID layanan. Nah, hal ini yang membuat mereka bersatu. Begitu juga dengan pelanggan dan juga transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Misal saya mau membuat pendapatan per kategori. Pertama, tambahkan worksheet baru. Nah, di sini saya misal di pendapatan per kategori ingin menampilkan apa? Nah, saya ingin menampilkan kategorinya. Jadi, yang saya masukkan itu jenis item atau jenis kategori. Salah lagi. Sudah. Nah, di sini pertama-tama kita tambahkan worksheet baru. Nah, saya kan ingin membuat pendapatan per kategori. Yang pertama saya ambil itu adalah kategori layanan. Kategori layanan saya taruh di rows karena ini sebagai patokannya. Lalu untuk kolomnya saya akan tambahkan ID layanan atau nggak salah? Oh, bukan. Tambahin apa? Untuk kolomnya akan saya tambahkan bulan karena di sini saya akan melihat pendapatan per bulan dari setiap layanan. Mana sih tanggal? Sini. Nah, untuk ini kan tanggalnya masih tahun. Saya kan ingin menjadi bulan, di sini diganti menjadi bulan. Terus kan ini tampilannya masih huruf. Gimana caranya biar dia berubah menjadi angka? Saya akan menambahkan untuk harga. Harga mana harga? Teks. Nah, dia akan berubah menjadi angka. Terus agar berwarna, ditambahin lagi harga.
tapi marks-nya diganti menjadi color. Setelah itu memilih tabel yang ingin saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan highlight tabel, jadi biar semuanya tuh warnanya tuh jelas gitu. Terus setelah itu saya ingin memperlihatkan total dari setiap bulanan ataupun dari setiap layanan. Yang saya gunakan adalah grand total, pilih show column sama show rows. Nah, jadi tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan ini kita bisa lihat pendapatan per kategori per bulan. Misal pendapatan paling banyak pendapatan paling banyak dari setiap layanan itu ada pada layanan Canvasback, yaitu dalam 5 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei pendapatannya sebesar 10.290.000. Terus untuk pendapatan paling kecil ada di layanan Fast Clean, yaitu cuma 800.000 selama 5 bulan. Nah, dari tampilan layanan ini kami harap pemilik dari Highgas Clean Shoes dapat melihat perkembangan atau penurunan dari setiap layanan yang mereka miliki. Dan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mereka untuk misal setiap Canvasback kan pendapatannya sudah bagus. Nah, ini dapat menjadi evaluasi agar layanannya dipertahankan dan pendapatannya terus menaik, karena pada bulan April pendapatan sempat menurun dan itu dapat menjadi koreksi apa yang terjadi pada bulan itu sehingga pendapatannya menurun. Begitu juga untuk Fast Clean, walaupun harganya dibilang cukup murah di bawah 20.000, ini dapat menjadi evaluasi untuk pemilik kenapa di harga segitu layanan itu masih kurang minat, masih kurang banyak yang menggunakan layanan tersebut. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dashboard-nya. Nah, di sebelah tambah worksheet itu ada tambah dashboard. Nah, di dashboard ini kita pilih apa saja yang mau kita tampilkan. Di sini ada bagian sheet. Nah, dari sheet ini itu adalah sheet-sheet yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Misal di pertama saya ingin menambahkan ini. Ini adalah pendapatan per pekan. Oh, sebelumnya ini dulu ubah ukuran. Otomatis. Salah. Pilih nih. Nah, dari ukuran ini. Terus selanjutnya saya mau menambahkan sheet selanjutnya. Di sheet kedua tampilannya seperti ini. Saya menambahkan pendapatan per kategori, lalu saya menambahkan untuk untuk kategori setiap layanan. Terus saya juga menambahkan waktu pengerjaan. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Jadi semuanya dimasukin ke dalam satu sheet. Nah, yang sudah jadi itu seperti ini. Ini ada apa aja sih? Nah, di bagian atas ini itu ada judul dashboard. Nanti apabila di dashboard tablonya ini dipublikasi, nah tampilan judulnya itu seperti ini, Laundry Performance Dashboard Highgas Clean Shoes dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2025. Nah, yang dilihat ada apa aja? Ada pendapatan per pekan, ada waktu pengerjaan, ada layanan terpopuler, ada pendapatan terkategori, ada pelanggan top 5. Nah, di sini juga ada tampilan fitur. Jadi di sini bisa milih, misal kita mau lihat waktu pengerjaan selama 3 hari itu ada layanan apa aja sih, atau kita mau lihat per bulannya tuh ada apa aja sih. Kita bisa filter dari sini. Terus, nah, dari dashboard yang kami buat ini, kami harap dari pemilik Highgas Clean Shoes mendapatkan kemudahan, jadi mereka tahu pendapatan per bulannya seperti apa, mereka tahu perkembangan usaha mereka seperti apa, dan mereka bisa memperbaiki apabila dari usaha mereka itu ada kekurangan. Sekian, udah gitu aja. Dara. Udah masuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.